Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita kembali diberikan kelapangan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Beliau sebutkan dalam Babul Jami', Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Terakhir pada hadis An-Nawas bin Sam'an terkait dengan definisi albir, kebaikan dan dosa. Albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ay yaqali'a 'alaihi nas. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan yang namanya dosa adalah segala sesuatu yang bergejolak dalam hatimu dan kamu tidak senang kalau orang lain mengetahuinya. Sekarang hadis yang keempat, kata beliau rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bacakan ya hadisnya di pertemuan terakhir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar." Kalau kalian sementara bertiga, lagi duduk bertiga, maka jangan yang dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga, hatta takhtalifu binnas. Ya, tunggu sampai ada orang yang lain. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena itu bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadis muttafaqun alaihi dan ini merupakan lafaz Imam Muslim. Tapi ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini hadis berbicara terkait dengan salah satu adab-adab dalam bermajelis. Dan majelis kita katakan adalah tempat di mana dua orang atau lebih duduk bersamaan. Jadi sekedar duduk dua orang samping-sampingan di tangga masjid, ya, itu sudah dianggap majelis, sudah berlaku adab-adab majelis di situ, ya. Jadi tidak mesti 3 atau 4 orang atau banyak orang, majelis sudah dianggap majelis walau ketika sudah terdiri dari 2 orang. Nah, di antara adab majelis yang disebutkan di sini adalah ketika seorang bertiga, lantas yang 2 ingin berbicara secara pribadi, ya, maka jangan dia lakukan di situ. Jangan dia lakukan di situ. Kalau dia tetap mau berbicara di situ, maka tunggu sampai ada orang yang lain yang menemani orang yang ketiga tersebut. Alasannya min ajli dzalika yuhzinu, karena hal itu bisa membuat orang yang ketiga itu sedih. Ya, maka hadis ini jelas menunjukkan larangan munajah. Munajah itu berbicara berbisik-bisik. Jadi kalau kita duduk bertiga samping-sampingan, ya, terus yang 2 yang sebelah sini bicara sendiri, ya, berbicara sendiri, walaupun mungkin urusannya mereka memang, tapi yang ketiga enggak diajak. Nah, bicara sembunyi-sembunyi rahasia, ini bisa menyebabkan lahirnya buruk sangka pada orang yang ketiga. Kenapa bicara sembunyi-sembunyi, saya tidak diajak? Ya. Kalau misalnya mereka berempat, terus yang 2 bicara sembunyi-sembunyi, enggak ada masalah, boleh. Ya, yang terlarang kalau bertiga. Kalau berempat kan yang 2 bicara sembunyi-sembunyi, ini yang satu tidak akan merasa gimana-gimana karena yang satu juga nggak diajak, jadi sudah berdua. Makanya sahabat Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, pernah beliau bertiga, kemudian beliau mau berbicara 4 mata dengan salah seorang temannya di situ. Maka ketika ada seorang sahabat lewat, beliau panggil, duduk dulu di sini. Teman ini saya mau bicara 4 mata sama ini. Langsung
bisik-bisik gitu. Ada yang mau dibicarakan pribadi, ya, kamu duduk di situ teman simpulan. Ini menunjukkan beliau memahami hadis secara tekstual seperti ini. Ya, secara tekstual seperti ini. Bahwa kalau kita bertiga, jangan yang dua bicara sembunyi-sembunyi, yang satu nggak diajak. Yang satu tidak diajak karena itu bisa menimbulkan buruk sangka. Ya, buruk sangka kepada orang yang ketiga tersebut. Kemudian ini juga berlaku kalau mereka bertiga duduk berempat, yang tiga bicara satu tidak diajak. Jadi intinya begitu. Mereka berlima, yang empat ngobrol satu tidak diajak. Ini berlaku seperti itu. Jadi intinya adalah satunya ada satu orang yang tidak diajak bicara. Nah, ini akan menimbulkan buruk sangka dan seterusnya. Makanya tadi Ibnu Umar ketika mereka bertiga, terus Ibnu Umar mau bicara sama salah seorang, beliau tarik satu orang suruh temannya sendiri supaya tidak sendiri. Itu intinya agar mereka tidak sendiri. Kemudian pelarangan dalam hadis ini bersifat haram. Ya, ini larangan dalam hadis ini bersifat haram, bukan bersifat makruh. Maka diharamkan sejumlah orang untuk bisik-bisik tanpa mengajak salah seorang di antara mereka. Ya, walaupun demikian kata para ulama diperbolehkan kalau dia minta izin terlebih dahulu. Diperbolehkan kalau dia minta izin terlebih dahulu. Misalnya nih, harus bicara empat mata, tapi cuma bertiga, tidak ada orang lain sekitar situ. Gak ada yang bisa ditarik, gak ada yang bisa, kita juga tidak bisa menyingkir ke tempat lain gitu ya. Nah, atau kalau mungkin kita menyingkir berdua, bicara agak jauh ditinggalkan, itu malah lebih besar kecurigaan. Maka mereka berdua ini bisa berkata kepada satu orang, mohon maaf saya ada urusan pribadi dulu, ini bukan ya minta izin, ada masalah yang saya harus selesaikan Pak materi sebelahnya, ya, maksudnya tidak ada hubungan dengan kamu lah gitu. Karena kalau kita tidak minta izin, nanti orang dia bisa berpikir saya yang dibicarakan ini. Ya, kenapa saya ada di sini, saya dari dia cuma dia berdua, jangan sampai saya ini. Nah, jadi pembolehan ini pembolehan kalau mereka bertiga, kemudian yang dua mau bicara pribadi, maka asalnya tidak boleh sampai dia minta izin kepada orang yang ketiga. Dan ingat, ini minta izin bukan formalitas. Kalau dia bilang saya tidak izinkan, kalau mau bicara pergi sana, ya maka dia pergi, jangan bicara itu harus ada izin. Kalau dia bilang silakan, baru boleh. Karena ini permintaan izin bukan formalitas, bukan basa-basi. Memang diharuskan minta izin kalau mau berbicara di tempat itu dan menyisakan satu orang. Ya, Wallahu taala alam bishawab. Ya, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan merupakan mazhab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu seperti yang sudah kita sebutkan bahwa hukum pelarangan di sini hukumnya adalah haram. Ya. Dan pelarangan di sini berlaku baik ketika safar maupun ketika mukim. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan pelarangan ini hanya ketika safar. Karena kalau safar nanti mereka berdua mau tinggalkan saya gitu ya, atau berpikir macam-macam gitu. Sebagian ulama mengatakan larangan ini hanya berlaku ketika safar. Namun yang lebih tepat wallahu a'lam bishawab, teks hadisnya umum. Ya. Kalau kalian bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik tanpa orang yang satu. Ya, maka larangan ini berlaku, pengharaman ini berlaku baik ketika baik ketika safar ya maupun ketika mukim. Nah, wallahu taala alam bishawab. Kemudian alasan tentu saja hikmah di balik pelarangan ini adalah untuk menutup celah, menutup pintu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena setan itu sangat semangat hirs untuk membuat kaum muslimin bermusuhan satu sama lain. Pokoknya ada celah sedikit, dimasukin, masuk di situ untuk membuat kaum muslimin satu dengan lainnya saling membenci. Makanya Islam itu syariatnya preventif, semuanya pencegahan. Walaupun ada juga yang sifatnya pengobatan kalau sudah terlanjur terjadi. Tapi Islam asal syariatnya itu mencegah. Bayangkan ketika Nabi SAW mengatakan kalau ada saudaramu menawari kamu parfum, jangan ditolak. Iya. Kenapa? Karena ada orang dengan senang hati ikhlas menawari, terus ditolak, pasti mikir macam-macam. Ya kan begitu? Pasti mikir macam-macam. Mau tidak mau gitu. Kalaupun tidak, setan bisa masukkan. Kenapa ini dia tolak? Makanya disunnahkan atau dimakruhkan menolak. Walaupun saya ada parfum sendiri,
atau kayaknya aromanya tidak cocok sama saya. Kecuali kalau sampai mungkin mengganggu dan terus, tapi wangi parfum kan rata-rata seperti itu. Jadi hatta walaupun itu bukan aroma yang dia sukai, ya dia punya parfum sendiri, kalau ada yang menawari, sunnahnya diterima. Sunnahnya apa? Sunnahnya diterima. Kenapa? Untuk menutup celah-celah seperti ini. Ya, untuk menutup celah-celah seperti ini. Nah, dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim jangan memposisikan dirinya pada posisi tertuduh. Walaupun niat dia bagus, walaupun dia tidak berniat apa-apa, tidak bermaksud apa-apa, tapi ketika engkau berada di momen, di waktu dan tempat yang tidak pas, jangan apa istilahnya, biar jangan tetap di atas situ dengan alasan saya tidak ada apa-apa. Ya, lihat di sini, mungkin saja berdua ini tidak ada apa-apa gitu. Memang urusan pribadi dalam hubungan yang ketiga, tapi ketika itu adalah maudhi'ut tuhmah. Maudhi'ut tuhmah itu situasi dan kondisi di mana dia bisa dituduh macam-macam. Maka seorang muslim menjauhkan diri dari kondisi-kondisi semacam itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Nabi SAW yang dihasankan oleh sebagian ulama, man nasaba nafsahu maudhi'at tuhmah fala yalumanna man asa'a dhanna bihi. Siapa yang memposisikan dirinya pada posisi-posisi tertuduh, maka jangan salahkan kalau orang bersangka kepada dirinya. Bukan berarti yang bersangka benar ya, yang bersangka juga salah. Ngapain kau bersangka sama orang kalau tidak ada kejelasan, kan begitu. Cuma maksudnya kalau perbuatan kamu sendiri, ucapan kamu sendiri, tindakan kamu sendiri yang membuat orang bersangka sama kamu, ya kamu juga salah, maksudnya begitu. Bukan berarti yang bersangka boleh dan dimaklumi, yang bersangka juga salah. Cuman kamu juga salah, kenapa kamu berada di posisi semacam itu? Ya, maka ini hadis ini menunjukkan hendaknya muslim menjauhi posisi-posisi seperti itu. Ya. Menjauhi apa? Posisi-posisi seperti itu. Karena itu di zaman dahulu itu banyak ulama yang diajak masuk ke pemerintahan, jadi qadhi, jadi hakim, jadi dekat dengan pemerintah, banyak yang menolak. Kenapa? Karena ya istilahnya kalau orang bilang lahan basah. Ya dekat pemerintah itu. Kita misalnya kebijakannya bagus terus didukung, dibilang begini. Kalau kita tidak setuju begini, kita kena begini. Nah, ini posisi-posisi yang memang rawan rentan untuk mendapatkan tuduhan sana sini. Ya, karena itu banyak ulama yang menarik diri dan berusaha untuk memberikan nasihat, tetap memberikan perbaikan kepada umat, kepada pemerintah, lihat dari luar. Dari luar. Nah, ini kalau kita mau kembangkan permasalahannya seperti itu, bahwa ilat larangan, sebab kenapa Nabi SAW melarang perbuatan ini, karena bisa memicu apa? Bersangka. Bisa memicu bersangka kepada dua orang ini yang disangkakan oleh orang yang ketiga. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, jadi kesimpulan terkait dengan adab bermajelis, berapapun kalian berduduk, bertiga, berempat, berlima, berenam, jangan tinggalkan satu orang tidak diajak bicara. Ya, jangan tinggalkan satu orang. Kalau tinggalkan dua orang tidak apa-apa. Mereka berlima, tiga ngobrol sendiri, duanya tinggal, tidak masalah, boleh. Solusinya, kalau dia mau bicara pribadi dan meninggalkan satu orang, tidak diajak satu orang, solusinya ada dua. Solusi yang pertama, minta izin. Kalau diizinkan silakan. Solusi yang kedua, panggil orang lain, suruh temani dia, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian masuk dalam kategori ini, walaupun bukan berbisik-bisik, tapi pakai bahasa daerah. Nah, 3 orang nih, ya 3 orang. Terus 2 orang bicara, tidak bisik-bisik, tapi bahasa daerah. Nah, orang yang ini tidak paham. Kamu pasti berpikir macam-macam juga. Apa ini saya ini ngomong kan begitu, karena dia orang tidak sadar kan? Ini orang tidak bisa bahasa Makassar, ini orang berbahasa Makassar sendiri. Ya, ini juga terlarang, karena ini bukan masalah bisik-bisik atau tidak. Intinya kan yang satu orang tidak paham apa yang dia bilang, dia tidak tahu apa yang dia bilang, tidak tahunya gara-gara dia mereka berdua bisik-bisik atau karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Maka ini juga dilarang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang kelima terkait dengan adab majelis berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma
Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ini imamnya kota mujtahidnya kota Madinah bersama dengan sahabat Zaid bin Sabit di Madinah. Ya, ini mazhab beliau berdua radhiyallahu anhu, mazhab Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit itu diwarisi oleh Imam Malik. Ya, maka mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah ini cikal bakalnya itu dari mazhabnya Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya di hadis Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Mas'ud itu perpanjangannya ke mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah itu perpanjangannya sampai ke mazhabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah. Iya. Abdullah bin Umar ini adalah satu dari 3 orang sahabat atau 4 orang sahabat yang digelari Abadilah. Abadilah itu 4 orang mujtahid sahabat yang namanya semua Abdullah. Ada Abdullah ibnu Umar di Madinah, Abdullah bin Abbas di Mekah, Abdullah ibnu Zubair juga di Mekah, dan Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As, kalau nggak salah di Mesir. Ya. Abdullah ibn Umar ini mazhabnya diwarisi oleh Imam Malik. Abdullah bin Abbas mazhabnya diwarisi oleh Imam Syafi'i, yang menjadi mazhab Syafi'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan adab bermajelis, jangan seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya, kemudian dia duduk di situ. Dia terlambat datang, ada orang sudah duduk luar di situ, dan datang suruh pinggir, terus dia pergi duduk di situ. Jangan. Solusinya gimana? Lakin tafassahu, diperluas majelisnya supaya semua kebagian tempat duduk. Walakin tafassahu wa tawassahu. Ya. Baik. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini salah satu penafsiran dari firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika diperintahkan kepada kalian lapangkanlah majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Kalau duduk-duduk berdekat-dekatan, ya, kemudian ada yang mau duduk juga anda kebagian sudah sempit, jangan suruh orang lain berdiri terus dia duduk di situ, tapi suruh lebarkan supaya kebagian semua tempat duduk. Ya, ini hadis ini berbicara terkait dengan adab dalam bermajelis. Ya, apa adabnya? Yaitu siapa yang lebih dahulu duduk di satu tempat, maka dia yang paling berhak di situ. Siapa yang lebih dahulu duduk di satu tempat, maka dia yang paling berhak duduk di situ. Dimanapun itu, mau di masjid, mau di kursi-kursi di warung, ya, mau di tempat ngantrian, mau di ruang tunggu, ya, dimanapun, di majelis manapun, tempat duduk manapun, siapa yang lebih dulu duduk di situ, maka dia lebih berhak di situ. Dan ini bagian dari hak. Sudah pernah kita sebutkan ya, bahwa hak itu umum, tidak hanya sebatas harta. Harta itu termasuk haknya seorang muslim. Tapi ada hak seorang muslim yang bukan harta, namanya ikhtisas. Ya, salah satunya adalah tempat duduk. Tempat duduk itu, dimanapun kita duduk, itu salah satu hak kita. Dimana kalau kita duduk duluan di situ, itu menjadi hak kita. Tidak boleh ada orang suruh kita berdiri terus dia duduk di situ, tidak boleh. Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan, la yuqimur rajula fi min majlisihi tsumma yajlisu fi. Jangan seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya kemudian dia duduk di situ. Ya. Kata para ulama, larangan ini bersifat haram.
bukan makruh. Larangan ini bersifat haram. Kenapa? Karena mengambil hak seorang muslim. Mengambil hak seorang muslim. Dan di sini ketika Nabi SAW mengatakan jangan seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, terus dia duduk di situ, bukan berarti nanti haram kalau dia duduk di situ. Yani sekedar suruh orang berdiri, walaupun dia tidak duduk di situ juga haram. Kenapa? Karena itu hak dia. Dia duluan di situ. Ya, sama kalau misalnya pemerintah, Pemda atau yang semacamnya buat tempat berjualan umum, ya, siapapun boleh berjualan di situ. Cepat-cepatan misalnya, siapa yang duluan booking di situ, cap tempat itu dia duluan. Maka ini juga berlaku di sini. Siapa yang duluan di situ sudah. Ya. Nggak boleh tiba-tiba besok, saya lebih duluan diambil tempatnya yang kemarin, nggak boleh, karena dia sudah duluan dari yang pertama. Kecuali kalau peraturannya memang tiap hari di-roll lagi ya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini berlaku untuk selama event ini, ya, selama sekian, ya, maka ini siapa yang duluan sampai duduk di situ, memilih di situ, booking di situ, maka dia lebih berhak di situ. Nah, dan hukum, sekali lagi hukum larangan ini adalah apa? Hukumnya adalah haram. Nah, baik ketika dia suruh orang berdiri terus dia duduk di situ, atau disuruh orang berdiri tapi dia tidak duduk di situ, suruh saja orang berdiri. Hukumnya dilarang, hukumnya haram. Baik. Kemudian di antara bentuk pelarangan seperti ini, misal ada orang duduk di majelis misalnya. Sekali lagi ini bukan tempat masjid, dimanapun, di ruang tunggu, di kursi manapun gitu ya. Makanya kalau kita datang ke tempat orang yang banyak orang, jangan langsung asal duduk. Tanya dulu, di sini ada orang yang duduk nggak tadi? Kenapa? Karena kalau ada orang meninggalkan tempatnya sebentar, cuman pergi wudhu, cuman kencing, terus balik, fahuwa ahaqqu bihi, kata Nabi SAW. Dia masih lebih berhak di situ. Maka di sini terdapat pengecualian, boleh orang menyuruh orang lain berdiri kalau dia sudah lebih dahulu di situ. Misalnya saya duduk di yang biasa terjadi kan di kursi-kursi ruang tunggu, ya, sudah duduk di sini. Ya, terus tiba-tiba pergi ke kamar mandi atau kemana, balik sudah ada yang duduk di situ. Padahalnya saya masih mau balik, maka di sini saya boleh untuk menyuruh dia berdiri. Saya bilang saya duluan di situ. Ini tempat duduk saya tadi ya, dengan bahasa yang ini aja. Tapi intinya dia punya hak menyuruh orang itu pindah. Maaf saya duluan tadi di sini. Saya tadi sudah duduk di sini. Ke sana sebentar gitu. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Wallahu taala alam bissawab. Demikian pula kalau ada orang datang masjid, pasang sajadah, duduk, setelah itu dia keluar. Ya, dia keluar dengan niat mau balik lagi. Ingat, dengan niat mau balik lagi. Maka di sini tidak boleh ada orang duduk di sajadah tersebut. Karena sajadah itu ikhtisas, kepemilikan, hak. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Jelas ya? Nah, tidak boleh pindah-pindahkan. Ini apa? Terkait dengan hak juga. Kemudian para ulama rahimahumullah mengecualikan boleh menyuruh orang lain berdiri dari suatu tempat kalau memang tempat itu sudah jelas milik orang tertentu yang sudah disepakati. Misalnya di belakang imam adalah naibnya imam, sudah disepakati lah jamaah. Di belakang imam naibnya imam. Nah, kalau ada orang berdiri di belakang imam bukan naib, terus datang naibnya belakangan, dia bisa suruh pindah, ini tempatnya. Ya. Atau misalnya kalau dalam majelis biasanya di sebelah kiri dan sebelah kanan ada muridnya guru yang bertugas membaca kitabnya, membaca bukunya. Nah, kalau kebetulan misalnya terlambat datang, terus dia ada orang yang ngisi tempat itu, dia bisa disuruh berdiri. Maaf, ini tempat pembaca, ya, tempat yang baca, bukan ini yang tempat lain. Ini boleh. Kenapa? Karena memang tempat itu sudah disiapkan khusus untuk mereka. Nah, maka ini pelanggaran-pelanggaran kadang terjadi. Contoh, ketika qomat. Ketika qomat orang sudah berdiri, muazzinnya yang akan qomat dia berdiri di sini misalnya. Terus dia maju ke depan, maka tidak boleh ada yang isi tempat itu. Haram hukumnya. Ya. Kalau muazzinnya cuma maju ke depan untuk qomat, maka itu tempat harus dikosongkan karena dia sudah di situ. Dia akan kembali ke situ. Kapan dia balik dan ada orang ngisi tempatnya, boleh disuruh mundur, boleh. Bukan hak kamu di situ.
Ya. Nah, man sabaka ilal majlis fa huwa ahqqu bihi. Siapa yang lebih dahulu datang ke satu majelis, satu tempat, maka dia lebih berhak. Ya. Hatta walaupun dia tinggalkan tempat itu, kalau niatnya masih akan kembali, maka dia kapan dia kembali, dia masih berhak untuk di tempat tersebut. Karena itulah kalau kita datang terlambat, ya perlu diperhatikan hal tersebut. Jangan asal duduk di tempat yang sudah ada orang terlebih dahulu di situ. Dipertanyakan, dan kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa saya lebih dahulu di situ, ya minggir. Ya, minggir karena asalnya dia muslim terpercaya gitu. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini juga berlaku pada saf-saf salat 5 waktu. Asalnya para fuqaha menjelaskan begini. Asalnya kalau sebelum qomat, sebelum dimulai salat sudah kumpul misalnya orang dewasa, laki-laki, kemudian anak-anak, ya, kemudian perempuan, maka asalnya shaf disusun seperti itu. Laki-laki dewasa semua, anak kecil di belakang. Itu asal shaf seperti itu pengaturannya. Tidak boleh ada anak kecil di shaf pertama. Itu asalnya. Ya, sunnah ya, pengaturannya sunnah, tidak haram. Cuma aturan shafnya begitu. Anak kecil itu di shaf kedua, enggak gabung sama orang dewasa, enggak. Yang balik ya, yang belum balik. Anak kecil yang saya maksud sini yang belum balik. Kalau yang sudah balik ya sudah sama seperti orang dewasa. Ya, jadi yang dewasa, kemudian anak-anak di belakang, baru perempuan di belakang. Itu asalnya kalau belum qomat. Nah, ketika seorang sudah qomat, terus ada anak kecil karena shaf di depan belum penuh, terus ada anak kecil di depan duluan, maka di sini orang dewasa yang terlambat tidak boleh dia mundurkan anak kecil ke belakang karena dia lebih dahulu di tempat itu. Kapan? Kalau sudah qomat, sudah jelas di posisinya dia di situ, orang sudah takbir Allahu Akbar, datang orang besar tarik mundur itu anak kecil ke belakang, tidak boleh. Karena dia lebih berhak di situ lebih dahulu. Beda kalau misalnya belum qomat, iya anak kecil di belakang. Jelas sampai sini. Bahkan anak kecil yang belum balik tidak boleh di belakang imam. Liyalini minkum ulil ahlami wan nuha. Kata Nabi SAW, hendaknya di belakang saya sebagai imam, di belakang saya itu orang-orang yang sudah dewasa. Ya. Bunda sembarangan orang yang belakang imam. Karena banyak hal bisa terjadi, imamnya keliru, yang paling layak membenarkan yang paling dekat, bukan yang di belakang teriak. Kan begitu. Kalau misalnya imamnya batal wudunya, yang menggantikan yang di belakang. Makanya yang di belakang imam itu harus memang ulil ahlami wan nuha. Ya, wallahu taala alam bissawab. Sudah ya? Ya, saya kira ini terkait dengan adab-adab bermajlis. Ya, dalam 2 hadis ini nanti akan datang kayaknya ada beberapa hadis lain masih terkait dengan adab majlis, tapi di sini disebutkan sebagian saja. Ya, terkait dengan larangan untuk menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya jika dia yang lebih dahulu di situ. Dan sekali lagi ini bukan hanya berlaku untuk untuk di masjid, ya, tapi masuk dalamnya tempat-tempat di pasar, di pinggir jalan, orang yang berjualan di pinggir jalan misalnya diberikan izin berjualan di pinggir jalan, dia bikin lapak di situ, maka tidak boleh diganti sama yang lain, dia yang lebih dahulu di situ. Ya, kecuali memang tiap hari diperbolehkan untuk diganti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini terdapat pada potongan yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin tafassahu. Jadi sekali lagi, larangan ini berlaku kalau suruh orang yang sudah lebih dahulu duduk di situ disuruh berdiri. Dilarang baik dia mau duduk di situ maupun dia tidak mau duduk di situ, suruh aja orang berdiri dari situ, suruh pindah, enggak boleh. Ya. Terus apa yang dilakukan? Walakin tafassahu wa tawassau. Tapi perlapanglah majelis, dilapangkan. Kadang kan kalau Nabi SAW duduk atau beliau memberikan nasihat itu kan sahabat dekat-dekat. Ya, dekat-dekat. Ketika ada yang terlambat, ya, bisa jadi ada sebagian antara mereka mengatakan mundur. Atau mungkin anak kecil datang juga di majelisnya Nabi disuruh mundur. Tidak boleh, anak kecil haknya dia di situ, dia lebih dahulu di situ. Maka Nabi SAW mengatakan kalau tidak ke bagian tempat duduk, ya diperluas, diperlebar, mundur sedikit, dilapangkan majelisnya. Ya, nah, Allahu taala alam bishawab. Sama kalau kita duduk melingkar, ya, duduk melingkar lagi makan gorengan misalnya kan, sebentar misalnya, ya, habis ini duduk, ya,
Terus ada yang berdiri pergi ambil minum, langsung ada yang masuk ke situ. Ini tidak boleh. Nah, kalau sempit diperlebar, disuruh mundur ke belakang. Saya juga mau duduk diperlebar. Jangan kemudian apa? Duduk di tempatnya orang. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, selesai hadis yang kelima. Kemudian hadis ke-6, hadis ke-7 dan hadis ke-6 terkait dengan adab makan. Ini sudah pernah kita singgung sebelumnya. Qala rahimahullahu taala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'ama fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqiqaha, muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang makan makanan, maka jangan dia usap tangannya, ya, dengan kain, tisu, lap tangan gitu ya, jangan diusap. Atau dia cuci cuci tangan, kobokan atau disiram pakai air. Jangan dilakukan itu. Hatta yalqaha, sampai dia menjilati jari jemarinya, yakni dari makanan yang ada di situ. Au yulqiqaha, atau dia meminta orang lain untuk menjilati jarinya, misalnya pasangannya, ya, atau kalau di bangsa Arab dulu ada perempuan gitu. Ini urufnya di bangsa Arab seperti ini. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, di sini terkait dengan adab terkait dengan makan. Bahwa jika seorang makan makanan, setelah selesai makan dan di tangannya masih ada makanan yang melekat atau kuah atau yang semacamnya, maka jangan dia langsung bersihkan, ya, sampai dia menjilatinya atau meminta orang lain untuk menjilatnya. Ya, sebelum kita menjelaskan hadis ini datang dalam beberapa riwayat. Kita bacakan riwayatnya dulu biar lebih sempurna. Ya. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat lain hadis ini disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasati asabi' wa yulqiqu yadahu. Rasulullah SAW itu makan dengan 3 jari dan menjilat jarinya setelah makan maksudnya. Dalam riwayat lain, ya'kulu bi salati asabi' fa idza faragha la'iqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari, setelah selesai beliau menjilatnya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-safha wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjilat jari jemari dan juga tempat makan. Jadi maksudnya kalau ada sisa makanan di situ, beliau bersabda, apa alasannya kenapa disuruh menjilati sisa makanan? Karena kalian tidak tahu pada bagian mana dari makanan itu berkah. Iya. Dalam riwayat lain, ini nanti kita sudah dapat beberapa hukum di sini ya. Wa minha idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit makana min adan wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindili hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Jika ada makanan yang jatuh, ya, maka hendaknya dia ambil, kemudian dibersihkan kalau ada kotorannya. Setelah itu dia makan. Jangan dia tinggalkan untuk setan. Dan jangan dia usap tangannya dengan kain sampai dia menjilati jari jemarinya, karena dia tidak tahu pada bagian makanan mana terdapat berkah. Baik. Ini sejumlah riwayat terkait dengan hadis ini. Kita simpulkan dulu beberapa adab makan yang disebutkan di sini. Yang pertama, disunnahkan makan dengan 3 jari. Disunnahkan makan dengan 3 jari. Kita akan jelaskan nanti. Ya, jangan dipahami makan nasi 3 jari ya. Jangan dipahami seperti itu. Ya, nanti kita akan terangkan kapan sunnahnya makan 3 jari. Tidak berlaku secara mutlak. Baik, tidak mungkin kita makan mie pangsit 3 jari kan? Tidak mungkin. Ya. Tapi yang pertama kita jelaskan dulu. Yang pertama, sunnahnya makan 3 jari. Kemudian yang kedua, sunnahnya ketika ada makanan yang jatuh, kalau memang kotor, kalau memang bisa dibersihkan baru dimakan. Ya, baru dimakan. Nah, ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, setelah makan dan pada tangannya ada makanan atau kuah gitu ya, jangan langsung dibersihkan. Jangan langsung dibersihkan, tapi dijilat terlebih dahulu.
Ini berlaku pada tangannya dan pada alat makannya seperti sendok, garpu dan semacamnya, atau mentega misalnya pada pisau untuk mengoles mengoles selai dan semacamnya. Kalau dia mengoles di roti, ini juga masuk. Ya, tentunya kalau pisau ya hati-hati aja kalau dijilat. Baik, sudah, ini ada beberapa adab ketiga. Nah, sudah ya. Ini 3 adab yang dijelaskan dalam hadis ini secara global. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, sunnah makan yang pertama adalah makan dengan 3 jari. Para fuqaha rahimahumullah menjelaskan bahwa yang dimaksud makan dengan 3 jari adalah pada makanan-makanan yang memang memungkinkan dipegang dengan 3 jari. Ya. Misalnya apa? Anggur ya, dan buah-buahan yang semisal dengannya. Ya. Kalau apel kan susah 3 jari. Jadi berlaku untuk anggur dan makanan-makanan seperti itu. Adapun pada makanan yang tidak bisa dimakan atau sulit kita memakannya kecuali dengan 5 jari, ya sunnahnya pakai 5 jari. Ya, sunnahnya pakai 5 jari. Jelas sampai sini? Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang pertama, sunnah 3 jari hanya berlaku pada makanan-makanan yang memang memungkinkan. Ya. Kalau memang dibutuhkan 5 jari, ya sunnahnya 5 jari. Kalau dibutuhkan 2 tangan, ya pakai 2 tangan. Ya. Kalau ada makan tertentu misalnya sulit dimakan satu tangan, jagung bakar lagi panas-panasnya kan susah kalau 1 tangan dipegang. Harus pakai 2 tangan setidaknya. Ya. Maka dibutuhkan 2 tangan, ya pakai 2 tangan. Dan demikian seterusnya. Baik, wallahu taala alam bissawab. Kemudian sunnah berikutnya adalah disunnahkan ketika ada makanan yang jatuh, ya, kemudian ada kotoran di situ, kalau bisa dibersihkan, kalau bisa diambil. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah. Kalau tidak bisa dibersihkan, ya sudah, dibiarkan saja jatuh. Tapi kalau bisa dibersihkan, ya, maka dibersihkan kemudian dimakan. Baik. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, disunnahkan untuk menjilat jari jemari dan alat makan yang kita sebutkan tadi. Menjilati jari jemari dan alat makan. Sunnah yang keempat, tidak mengelap. Ya, tidak mengelap jari jemari dengan kain dan semacamnya, tisu sebelum sebelum dijilatin. Perhatikan, ini semua terkait dengan menjilat itu hanya berlaku kalau memang di tangannya masih ada nasi atau kuah, makanan atau kuah. Tapi kalau di tangannya tidak ada apa-apa, ya nggak perlu kan, tidak ada yang mau dijilat. Jelas ya? Misalnya habis makan ciki-cikian kan ada bumbunya kadang di jari-jarinya. Nah ini termasuk ya dijilatin, gitu ya. Nah tapi kalau misalnya makan makanan yang kering yang tidak lengket di tangan, ya nggak usah dijilatin. Jadi jelas ilatnya apa? Yaitu ilat ketiga perkara ini alasannya jelas. Jangan tinggalkan untuk setan. Iya. Alasan yang kedua, kamu tidak tahu di mana berkah. Baik, untuk setan dulu. Maksudnya untuk yang hikmah yang pertama, yaitu kalau makanan jatuh jangan dibiarkan. Kenapa? Itu akan dimakan oleh setan. Setan juga butuh makanan. Setan juga butuh makanan. Jelas ya? Setan kalau tidak makan lemah, tidak akan lemah dalam mengganggu, menggoda. Kalau kita kasih makan setan, maka dia akan kuat dan kuat juga untuk menggoda. Makanya disunnahkan kalau masuk pintu, masuk rumah ditutup dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu. Ada makanan yang terbuka di meja makan, disunnahkan ditutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini berlaku untuk semua makanan, biar masih mau dimakan besok atau sudah tidak mau dimakan besok. Ini kayaknya basi besok, biar saya terbuka. Bukan masalah itunya. Kalau dia terbuka, setan akan makan. Dijadikan sebagai bahan bakarnya dia. Lihat sampai sini. Jadikan sebagai bahan bakarnya dia. Maka makan itu kalaupun tidak mau dimakan, ya bisa langsung dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan terbuka seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena itulah Allah Ta'ala mengatakan bahwa al-mubadzirin kanu ikhwana asyayatin. Orang yang mubazir itu kawan-kawannya setan karena memberikan apa? Memberikan makan kepada setan. Nah, maka ini hal yang harus diperhatikan. Seorang ketika ada makanan jatuh, diperhatikan. Jangan dibiarkan jatuh, jangan dibiarkan terbuang begitu saja. Ya, plus ilat yang kedua, kamu tidak tahu di mana berkah makanan. Karena perhatikan,
ketika kita makan makanan, tidak mesti semuanya itu berkah, diberkahi, enggak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa berkah itu turun dari tengah makanan. Makanya sunnahnya makan dari pinggir. Ya. Jadi selama di tengah itu tidak kosong, berkah akan terus dimakan itu. Semakin lama di tengah itu semakin banyak berkahnya turun. Makanya kalau ada orang makan langsung ambil dari tengah-tengah, sudah berhenti berkahnya, sudah enggak dari tengah. Ya, misalnya makan satu nampan ya, satu tempat misalnya kayak di pesantren di mana ya, ngumpul gitu, ya. Lalu orang makan orang semua dari pinggir, dia langsung ambil dari tengah. Ini bahaya nih. Ya. Ini orang seperti ini kasih mundur dulu. Ya, kasih cepat selesai berkahnya. Karena berkah turun di tengah makanan. Makanya sunnahnya selalu makan dari pinggir. Makan dari pinggir ke tengah sampai habis gitu. Sehingga berkahnya bertahan lama. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tidak satu piring kita makan, satu piring semuanya berkah, enggak. Berkah itu apa? Kita enggak tahu di mana. Nabi mengabarkan turun di tengah-tengah, tapi detailnya gimana? Jangan sampai di satu butir yang jatuh di situ berkahnya. Kamu makan satu piring enggak ada berkahnya, yang berkah di situ. Lihat sampai sini, berkahnya di situ karena kita enggak tahu berkahnya di mana. Iya. Nah, ini salah satu alasan mengapa disunnahkan mengemungut makanan yang masih bisa dipungut, dibersihkan kemudian dimakan. Ya, karena kamu tidak tahu di mana pada bagian mana dari makananmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita makan tentunya untuk mendapatkan berkah, bukan sekedar untuk kenyang. Ya, bukan sekedar untuk kenyang. Iya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang terakhir, di sini juga terdapat pendalilan bolehnya menggunakan sarung kain atau tisu dan semacamnya setelah makan. Ini hukumnya boleh. Karena Nabi SAW mengatakan jangan gunakan ini sampai dijilat. Artinya kalau sudah dijilat sudah ini berarti sudah boleh menggunakan kain. Ya, wallahu taala alam bissawab. Sekarang cukup sampai sini. Masih ada sedikit terkait dengan masalah penjilat ini. Kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Betul.